tepat jam 8.10 nanti ini materi sesi pertama sampai jam 9. Kepada Ustaz Setiawan Sugiono, waktu dan tempat kami haturkan. Falyatafadhal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jamaah pengajian atau peserta acara daurah di kampus jalanan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Tentunya puji syukur pada Allah, memuji Allah, bersyukur pada Allah adalah hal yang paling utama yang perlu untuk senantiasa dihadirkan dalam diri seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, karena dengan berbagai ragam kenikmatan itu, diantaranya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di sini, bersua, bertatap muka, bisa belajar bersama. Ini merupakan suatu kenikmatan yang bisa jadi banyak dari saudara kita tidak mendapatkan kesempatan atau kenikmatan ini, maka perlu untuk kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya tentunya salawat dan salam mari senantiasa tercurah atau kita curahkan kepada panutan dan juga suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang mulia, dan juga kepada setiap pengikutnya yang berusaha semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk meneladani apa yang telah Rasul tinggalkan. Bagaimana cara berakidah yang benar, bagaimana cara bersikap yang benar, bagaimana cara bermuamalah dan berakhlak yang benar, maka sebaik-baik panutan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mencontoh dan meneladani beliau. Kemudian selanjutnya tentunya saya berterima kasih kepada tim pelaksana kegiatan yang mulia di kesempatan pagi hari ini, Mas Eko, Mas Gatot, Mas Aryo, dan tentunya siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan pagi hari ini, baik para pejuang donaturnya atau yang mengerahkan waktu dan tenaganya. Semoga balasan terbaik atau hal yang terbaik tentunya Allah yang akan membalasnya bagi antum semuanya. Juga teman-teman yang mungkin merelakan waktu, ya ada yang mungkin ada yang jauh dari Kuwaini ya sampai ke sini. Semoga itu terhitung sebagai langkah-langkah yang kelak bisa memperberat timbangan amal kebaikan antum semuanya di yaumil kiamat. Kemudian teman-teman sekalian, bapak sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Beliau guru besar di Qasim University, di Jami'atul Qasim, di Buraidah, ya, kampungnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Termasuk juga Syekh Khalid Al-Musyaikih ini adalah murid senior dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Khalid Ali Musyaikih, Syekh Khalid Al-Muslih, kemudian Syekh Profesor Dr. Sami As-Sukair, itu diantara beberapa murid-murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan artikel ini lumayan, sebenarnya tidak terlalu panjang, semoga bisa selesai kita bacakan di di kesempatan pada hari ini. Dan alhamdulillah saya juga pernah ketemu dengan penulisnya, ya. Bahkan pernah saya ikut daurah dengan beliau di Riyadh pada bulan November kemarin, di liburan antara semester 1 dengan semester 2. Ada daurah di Yayasan Syekh Abdurrahman Ar-Rajihi, Syekh Abdurrahman Al-Jibrin di Masjid Ar-Rajihi di Riyadh. Ada daurah 1 pekan dengan beberapa ulama kibar di Riyadh, di antaranya Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sastri,
Kemudian Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaikih pada saat itu beliau membahas tulisan beliau Al-Khulasah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, kitab ringkasan tentang kaidah-kaidah fikih ya. Alhamdulillah pernah ketemu beliau dan kita akan membahas tulisan beliau berkaitan dengan dhawabitur riba, dhawabit fir riba, atau 20 kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan terkait riba. Ya, tentunya namanya daurah itu kita tentunya sih tidak sedetail juga tidak serinci jika kajian rutin. Kemungkinan besar ya kita akan berlalu begitu saja ya. Yang penting kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh penulis. Adapun jika panjenengan nanti ingin pendetailan dan perincian, perlu kajian rutin harian bersama ustadz-ustadz yang panjenengan percayai ilmunya, percayai kapasitasnya. Nanti kalau ada rincian-rincian bisa ditanyakan, terutama kepada ustadz-ustadz yang memang sudah pakar dan memang sudah berkecimpung di bidang ini ya. Ustadz Aminur Baiz, Ustadz Aris Munandar, atau yang lainnya dari ustadz-ustadz kita yang tinggalnya di Jogja yang mungkin masih bisa dihubungi. Ya, adapun saya sendiri ya, ini sebenarnya saya posisinya sebagai tuwailibul ilmi, pembelajar kecil-kecilan saja, pembelajar pemula saja yang mengajak panjenengan untuk baca bareng, belajar bareng. Jadi perlu diluruskan dulu ya, saya bukan orang yang menguasai banyak di bidang ini, hanya pembelajar awal saja. Jadi kita usahakan nanti belajar bareng. Misalnya nanti di akhir ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa maka nanti silahkan ditanyakan kepada yang memang lebih berwenang dan lebih kompeten. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin sedikit mukadimah kita sedikit sampaikan keutamaan menuntut ilmu. Ya, tentunya panjenengan semua sudah tahu dan setiap hari sering dikoroi tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Nabi SAW misalnya bersabda, keutamaan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang hanya rajin ibadah. Nabi bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan hanya dengan orang yang rajin ibadah saja, peribadatannya seperti bulan purnama di tanggal 15 jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil yang hanya cahayanya kerlip-kerlip saja. Bulan purnama di tanggal 15 keindahannya Masya Allah ya, dibandingkan dengan hanya cahaya bintang tentunya lebih indah dan lebih bagus. Nah, ini Nabi mempermisalkan orang yang berilmu dengan orang yang hanya rajin ibadah saja tapi tanpa memperdalam ilmu agama. Dalam ayat Al-Quran juga sudah ma'ruf, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat melebihi orang-orang yang tanpa ilmu. Para ulama juga mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhat niyatuh. Menuntut ilmu agama itu tidak ada amalan yang lain yang bisa menandinginya jika niatnya benar. Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, kaifa tasihhun niyyah?" Wahai Imam, bagaimana niat seorang menuntut ilmu itu bisa benar? Beliau menjawab, "Antan wiyaraf al-jahli an nafsika wa an ghairika." Niat menuntut ilmu itu benar jika tujuannya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita pribadi, agar nanti bisa beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin, didasari dengan ilmu, didasari dengan argumen yang betul, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, niat menuntut ilmu itu benar ketika diniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam diri. Kemudian wa antan wiyaraf al-jahli an ghairik, dan setelahnya engkau angkat kebodohan dalam diri saudaramu, maksudnya pihak orang lain. Setelah bermanfaat untuk sendiri, maka kemudian manfaatnya disebar untuk orang lain. Jadi sebenarnya penuntut ilmu itu lebih butuh untuk membenahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi sebelum mengusik orang lain, dirinya sendiri dulu yang dibenahi. Jangan sampai kita ngomong A, B, C, melarang ini, melarang itu, mengajak ini, mengajak itu, tapi ternyata kita sendiri orang yang belum mengerjakan apa yang kita perintahkan.
Kita sendiri justru orang yang pertama kali menyelisihi apa yang kita larang, ya. Karena ibaratnya kata orang-orang, guru itu digugulan ditiru. Jadi selain diikuti, dia juga diteladani. Jangan sampai kita cuma bisa ngomong saja tapi prakteknya susah. Dan ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kemudian menuntut ilmu agama itu penting. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam syairnya beliau mengatakan dalam syairnya, tasabbar ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah engkau dengan buruknya perangai atau pahitnya sikap seorang guru, karena sesungguhnya rusubal ilmi, ya, gagalnya ilmu, tidak diraihnya ilmu, ya, fi nafaratihi, ketika kita meninggalkan guru. Maksudnya pripun? Karena guru itu macam-macam. Ada yang punya kelebihan retorikanya bagus, ada yang punya keunggulan rodok seneng guyon, ada yang punya kepribadian yang kita cocok. Tapi terkadang ada yang penyampainya monoton, kita ngaji seperempat jam wis ngantuk. Ada yang sering bentak-bentak, yang kadang kita tidak suka. Nah, ini kita perlu sabar sebagai murid, ya, agar tetap bisa mengambil faedah dari guru. Makanya dalam satu kutipan ceramah, ya, Ustadz Abdullah Zain pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu jangan seperti orang suka kuliner, icip-icip, nek masakannya enak, ya lanjut, nek ra enak ganti liyane. Jangan ngicip kayak ada ustadz baru saya ngicip, ya, kemudian ternyata penyampainya nggak enak, nggak sesuai dengan harapan saya, kemudian nggak hadir lagi di situ. Maka perlu sabar dengan guru yang berbeda-beda. Selagi dia ahlu sunnah, selagi dia akidahnya lempeng, benar, apalagi dia kompeten, maka bersabar dengan guru. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya, beliau mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa, ya, seorang pemuda yang terlalaikan atau terhilangkan kesempatan belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah untuknya, karena seakan-akan dia itu sudah meninggal. Jadi orang yang menghabiskan umurnya, masa mudanya tidak digunakan untuk menuntut ilmu, maka peribahasanya dia seperti sudah mati, ya, keberadaannya cuma ngebak-ngebak itunya, keberadaannya cuma menu-menuin tempat, karena tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa man lam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat saja, maka dia menyengaja nyemplungke atau menjeburkan dirinya di atas lubang kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi menuntut ilmu itu pahit, butuh sabar, butuh perjuangan. Barang siapa, ya, meninggalkan atau lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan, tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat saja, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia menyengaja untuk mendapatkan, ya, kehinaan berupa kebodohan karena nggak punya ilmu sepanjang hidupnya, ya. Nah, ini di sini maka kita perlu paham urgensi menuntut ilmu agama. Bahkan kalau misalnya seseorang sampai dengan menuntut agama itu dituntut untuk safar, untuk merantau, untuk berkelana, maka hendaknya dilakukan. Dan itu adalah kebiasaan para ulama salaf dahulu. Al-Imam Syafi'i berpindah waktu kecil dari Gaza, dari Palestina, dipindah ke Makkah. Dari Makkah kemudian beliau pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Beliau kemudian pergi ke Son'a, ke Yaman, kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian sempat pindah ke Baghdad, belajar di sana kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian bertemu juga dengan Imam Ahmad. Akhirnya masing-masing saling belajar. Imam Ahmad belajar fikih, usul fikih dan perangkat-perangkat yang lain kepada Imam Syafi'i,
Kemudian Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Ahmad. Jadi guru dan murid dalam satu sisi, ya. Ulama-ulama lain juga demikian. Kemudian akhirnya beliau berpindah lagi ke Mesir sampai akhirnya wafat. Nah, kalau bisa untuk bersafar, berkelana, maka lakukanlah. Ya, Imam Syafi'i dalam syairnya juga mengatakan, "Safir tajid iwadun amman tufarikuhu." Bersafarlah, berkelanalah kalian, engkau akan mendapati orang-orang yang engkau tinggalkan, ada gantinya. Ya. Berkelanalah, pergilah ke tempat yang lain. Tajid iwadun amman tufarikuhu. Engkau akan bisa mendapati ganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Ketika kita pergi dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, apalagi itu niatnya baik, ya, mungkin awal mula sedih, tapi insya Allah akan ada ganti yang lain yang Allah berikan. Wa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Sungguh ketika aku melihat air itu cuma menggenang, tidak mengalir, maka potensi rusaknya besar karena tidak berganti, komponennya tidak berhenti, dia mungkin kemasukan najis, kemasukan kotoran, sehingga awal mulanya bening jadi rusak, ya. Wansib fa inna ladzidal 'aishi fin nasabi. Dan bersusah payahlah karena lezatnya kehidupan itu dengan bekerja keras, dengan bersusah payah, ya. Orang yang bekerja keras kemudian dia mendapatkan hasilnya itu akan lebih nikmat, ya, daripada dia dapatnya cuma diberi orang atau cuma dapat warisan. Kenapa? Karena dia dapatkan dengan susah payah dan kerja keras. Kemudian beliau mengatakan, wal asadu laula firaqul ardi maftarasat. Singa itu kalau dia tidak keluar dari sarangnya, tidak akan kelihatan buasnya. Singa itu kelihatan buas, kelihatan gagah, kelihatan perkasa, karena dia keluar dari sarangnya untuk memburu hewan buruannya, sehingga semakin sangar. Tapi kalau dia mendekam di sarangnya saja, maka wibawanya akan berkurang, juga kekuatannya, juga skillnya akan berkurang. Wasahmu laula firaqus sahmi laula firaqul qausi lam yusib. Dan anak panah setajam apapun dia, sebagus apapun bentuknya, kalau tidak pernah keluar dari busurnya, maka tidak akan pernah mengenai sasaran. Ini maksudnya adalah bahasa-bahasa kiasan. Orang kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih, jika memungkinkan, dia safar, dia belajar di tempat yang jauh, maka akan ada banyak kemuliaan. Tapi ada juga ulama-ulama yang memang mereka menetap di daerahnya dan tidak melakukan safar, seperti Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, beliau di Madinah saja. Kemudian Imam Al-Muzani, ya, murid besar Imam Syafi'i, disebutkan juga beliau tidak keluar dari Mesir. Tapi mayoritas mereka mendapatkan keutamaan yang lebih karena bersafar, merantau, jika memang memungkinkan. Tanpa memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja, Bapak-bapak sekalian, mungkin sudah di-share, ya, PDF terjemahnya, dan juga mungkin juga di-share yang bentuk bahasa Arabnya. Saya akan bacakan yang bahasa Arabnya, semoga bisa selesai pada kesempatan sampai siang hari ini. Taib. Penulis mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW berserta keluarganya, para sahabatnya, semuanya. Qabla an nubayyina dhawabit ar-riba la budda an nafhama mas'alatan muhimmah. Sebelum kita menjelaskan dhawabit, ya. Dhawabit mungkin panjenengan sering dengar dhawabit, sering dengar qawaid, kaidah. Apa sih bedanya dhawabit dengan qawaid? Ya, secara ringkas saja, ya. Para ulama ada yang menyamakan antara dhawabit dan qawaid, antara dhawabit dengan kaidah. Kaidah dengan dhawabit itu ada yang mengatakan maknanya sama. Apa itu? Definisinya adalah al-amrul kullil ladzi yantabiqu alaihi, ya, jami'u juz'iyati. Al-amrul kullil ladzi yantabiqu alaihi juz'iyat katsirah. Yaitu suatu ketentuan, suatu hukum di mana turunan dari ketentuan itu berlaku. Maksudnya seperti aturan, ya, atau ketentuan, yang mana ketentuan ini bisa diterapkan kepada turunan-turunan permasalahan. Jadi
Ibaratnya kaidah atau dhawabit ini seperti rumus gitu, atau seperti ya ketentuan khusus. Dengan ini nanti kita bisa mengetahui hukum permasalahan cabang. Kita bisa mengetahui ya status hukum dari turunan dari banyak masalah, tergantung pembahasan kaidahnya dalam masalah apa ya. Jadi kaidah misalnya dalam kaidah fikih misalnya al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Nah, itu nanti bisa untuk mengambil kesimpulan banyak hal permasalahan yang berkaitan dengan adanya yakin atau tidak yakin. Seperti orang sudah sholat atau orang sudah berwudu kemudian ragu-ragu apakah dia buang angin atau tidak. Selagi ragu-ragu, maka ya hukum asalnya dia masih suci, karena yang yakin dia tadi sudah bersuci. Atau misalnya termasuk pembahasan pengkafiran, seorang yang sudah yakin bahwa dia masuk Islam, dia sudah bersyahadat, kemudian dia melakukan suatu amalan yang amalan ini diragukan, ada potensi amalan ini adalah amalan kekufuran atau kesyirikan, ada kemungkinan lain bukan amalan kesyirikan. Maka bagaimana kita menghukumi orang ini? Maka kita ambil poin yakinnya. Poin yakinnya adalah dia masih muslim, karena jelas-jelas dia syahadat, jelas-jelas dia bersyahadat. Adapun hal-hal yang menjadikan menafikan keislamannya, masih meragukan, maka diterapkan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Nah, yang seperti ini oleh para ulama namanya kaidah ya, satu ketentuan khusus nanti bisa diberlakukan dalam berbagai turunan-turunan masalah. Nah, para ulama ada yang mengatakan kaidah dengan dhobit itu maknanya sama, tapi ada juga yang nanti membedakan. Kalau kaidah, ada yang mengatakan kaidah itu sifatnya penerapannya lebih luas. Seperti tadi ya, kaidah al-yakin la yazulu bisyak itu bisa diperlakukan dalam pembahasan sholat ya, dalam bahasan sholat. Tadi masalah orang yang sudah berwudu kemudian ragu-ragu apakah buang angin atau tidak. Sebagaimana kaidah al-yakin la yazulu bisyak juga masuk dalam pembahasan tadi masalah pengkafiran. Juga nanti ya dalam pembahasan puasa juga. Ya, dalam masalah pembahasan puasa. Orang yang siang hari dia tidur ya, jam 2 siang dia tidur, kemudian dia bangun dari tidurnya kok melihat sudah peteng. Wah, berarti wis maghrib, tiba-tiba dia makan. Ternyata setelah dia makan habis, dia lihat keluar, oh petengnya itu ternyata karena mendung. Nah, gimana hukumnya? Mengambil kaidah al-yakin la yazulu bisyak, maka yang yakin adalah sebenarnya siang masih ada. Kenapa? Karena dia sebelum tidur tadi dia yakin bahwa waktunya belum maghrib, terang. Adapun ketika dia bangun, dia melihat kok dia bangun kemudian dia melihat bahwa langitnya kok jadi atau suasananya jadi gelap, ini masih ragu-ragu, belum bisa dipastikan apakah gelapnya itu karena memang sudah maghrib atau gelapnya karena sebab yang lain. Maka ketika dia jarak tetap makan, maka yang diambil adalah yakinnya. Berarti dihukumi sejatinya itu tadi masih siang sehingga puasanya batal. Para ulama menjelaskan demikian. Nah, poinnya apa? Ini masuk dalam pembahasan puasa. Jadi kaidah itu dia masuk dalam banyak topik pembahasan. Masalah sholat bisa masuk, masalah puasa bisa masuk, masalah toharoh bisa masuk, masalah pengkafiran bisa masuk ya. Masalah hutang piutang juga bisa masuk nanti. Kalau dhobit itu lebih spesifik ke bab khusus saja. Nah, misalnya ini dhobit dalam masalah riba, ya berarti ini adalah kaidah yang khusus dalam pembahasan riba saja. Ini saya kecepatan deh, karena dituntut untuk cepat memang ya. Karena kalau lama nanti nggak selesai. Semoga tetap bisa ditangkap ya. Jadi sebelum menjelaskan dhawabit riba, kita wajib untuk memahami permasalahan penting. Wahya mahiyal amwalur ribawiyah, yaitu apa saja sih harta-harta atau benda-benda ribawi ya. Harta-harta ribawi atau benda-benda yang dengannya kalau ditukar itu ada potensi bisa tersebut dalam riba, itu harta ribawinya itu apa saja. Napur, maka kita katakan al-amwalur ribawiyah. Ini putus-putus ya Mas ya.
agak putus-putus. Al-amwalur ribawiyah, yaitu harta-harta yang berpotensi untuk ketika ditukar bisa masuk kepada akad ribawi, telah ditegaskan oleh Nabi SAW, ya, ala ba'dihha wa alhaqal ulama anwa'an ukhra mimma yusyarikuha fil illah allati nassa 'alaiha an-nabi. Jadi terkait harta-harta ribawi, ya, atau benda-benda ribawi, itu Nabi SAW sudah menyebutkan dalam beberapa hadisnya. Jadi ada harta-harta khusus atau ada barang-barang khusus yang Nabi sudah sebutkan, dan dia termasuk namanya harta-harta riba, alias ketika ditukarkan berpotensi nanti menjadi, ya, ada akad riba jika tidak sesuai ketentuan syar'i. Kemudian para ulama juga menganalogikan dari harta-harta tersebut hal-hal yang lain yang punya kesamaan illah. Illah itu apa sih? Illah itu manutul hukmi. Illah itu adalah sesuatu yang dengannya hukum dikaitkan. Jadi kalau ada si illah, maka hukumnya jadi berlaku. Kalau illahnya nggak ada, maka hukumnya nggak ada. Dan illah itu adalah suatu diksi atau istilah dalam pembahasan qiyas. Qiyas itu analogi, ya. Dalam usul fikih ada pembahasan qiyas. Ya, qiyas itu nanti rukunnya ada 4. Ada aslun, yaitu al-aslu atau al-maqisu alaihi, al-far'u al-maqis, kemudian al-illah yaitu manutul hukmi, kemudian, ya, yang keempat adalah al-hukmu. Ya, saya ulangi. Qiyas itu rukunnya ada 4. Ada asal itu pokok. Maksudnya permasalahan yang sudah ada teks nasnya dijelaskan oleh Nabi, ya. Masalah yang sudah ada teks nasnya dijelaskan oleh Nabi atau yang ada dalam Quran, ya. Kemudian al-far'u itu cabang, yaitu masalah yang baru yang kita belum ketahui hukumnya, ya. Ini secara teori gitu, nanti dengan contoh panjenengan akan paham, ya. Al-aslu itu adalah suatu permasalahan yang sudah ada penjelasan hukumnya dalam Quran atau hadis. Jadi udah ketara hukumnya ini. Kemudian al-far'u itu adalah cabang masalah yang kita perlu tahu hukumnya. Hukumnya seperti apa? Dia masalah baru yang zaman Nabi gak ada. Kemudian al-illah. Al-illah itu adalah tadi manutul hukum, sesuatu yang dikaitkan dengannya hukum, atau sesuatu yang dengannya hukum dicantolke gitu. Atau al-maknal munasib, yaitu makna yang cocok kenapa hal tersebut punya hukum ini. Kenapa hal ini punya hukum ini, makna yang cocok, alasannya apa. Kemudian rukun yang keempat adalah hukum itu sendiri. Saya kasih contoh biar mudah. Asal misalnya, rukun yang pertama dalam masalah qiyas asal, yaitu pokoknya. Misalnya masalah khamr. Khamr sudah ada penjelasan dalam Al-Quran, khamr hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kita pengen cari permasalahan baru yang di zaman Nabi tidak ada penjelasan hukumnya, yaitu misalnya pil koplo misalnya. Kemudian kita pengen nyamakan apakah pil koplo ini sama dengan khamr sehingga mengambil hukum yang sama, hukumnya haram untuk dikonsumsi, maka kita perlu cari ilahnya. Itu sebab khamr itu diharamkan itu apa? Para ulama mengatakan sebab atau dengannya dikaitkan hukum haram itu, yang khamr itu cocoknya adalah karena al-iskar, karena dia menghilangkan akal, menghilangkan logika seseorang ketika minum, mendem, fly, tidak bisa berpikir normal. Nah, ternyata makna ini juga didapati dalam pil koplo, sehingga pil koplo mengambil hukum yang sama-sama haram dikonsumsi sebagaimana khamr. Nah, penggunaan hukum seperti ini namanya qiyas, yaitu menyamakan fara' cabang, yaitu pil koplo disamakan dengan asalnya, pokoknya yaitu khamr. Alasannya apa? Sama-sama menghilangkan akal, ya, output hukumnya apa? Haram dikonsumsi. Nah, dalam masalah harta-harta ribawi juga gitu. Nabi SAW sudah menjelaskan harta-harta khusus yang mengandung riba. Cuma nanti ada harta-harta yang lain atau benda-benda yang lain yang di zaman Nabi nggak ada. Dan kemudian para ulama beristihad untuk menyamakan benda-benda yang nggak ada ini dengan yang sudah ada. Nah, yang ada apa saja di sini disebutkan. Yang ada adalah az-zahab
yaitu emas, wal fiddah, perak, al-bur, ya, gandum halus, asyair, gandum yang kasar, at-tamr, kurma, al-milh, garam, al-karam, anggur, ya. Anggur juga disebutkan dalam satu hadis, dia juga termasuk barang ribawi. Tapi yang tenar yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, yang tenar ada 6. Hadis Ubadah bin Samit yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi sawaan bi sawain mithlan bi mithlin yadan bi yadin." Nah, di situ enggak ada ya, saya bacakan aja. Di situ enggak ada. Mithlan bi mithlin sawaan bi sawain idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Nabi ngendika, emas jika ditukar dengan emas, perak jika ditukar dengan perak, gandum yang halus ditukar gandum halus, bur, gandum kasar, syair ditukar dengan gandum kasar, kemudian kurma ditukar dengan kurma, kemudian garam ditukar dengan garam, sawaan bisawain, harus sama dengan sama, mithlan bimithlin, semisal dengan semisal. Idza ikhtalafatil ajnas, jika panjenengan nukernya jenisnya beda, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ditukar sesuka kalian, alias tidak harus sama, tidak harus langsung. Tapi kalau sama, maka harus nanti langsung, juga harus ukurannya, tidak boleh ada yang dilebihkan. Nah, ini hadis ini yang menjadi dasar penjelasan Nabi SAW tentang harta-harta ribawi itu apa? 6 tadi. Nah, inilah yang tadi dalam ilmu qiyas kita katakan aslun, kita katakan sebagai asal, dasar, pokok. Nah, dari dasar dan pokok ini nanti akan dianalogikan benda-benda yang lain yang punya makna yang sama dengan 6 yang sudah disebutkan, ya. Fahadhihi allati nassa 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal hiya ma'dudah am mahdudah. Nah, setelah kita tahu bahwa ada benda-benda yang sudah dijelaskan dalam hadis yang mengandung ribawi, 6 tadi, emas, perak, kurma, gandum dan seterusnya. Ada dalam riwayat yang lain karam, yaitu anggur. Ada dalam riwayat yang lain makanan, ya. Nabi mengatakan at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin. Makanan dengan makanan kalau ditukar harus sama, serupa. Nah, kemudian hadhihi allati nassa 'alaiha an-nabi, barang-barang yang sudah dinaskan oleh Nabi SAW. Kemudian muncul pertanyaan, hal hiya ma'dudah am au mahdudah au hal hiya madbutah bidhabit. Apakah dia terbatas? Ya, pertanyaannya, apakah dia terbatas di jumlah itu saja, ataukah dia bisa diketahui dengan kriteria tertentu? Jadi yang dipahami adalah makna yang terkandung dari barang-barang itu, tapi bukan tekstual barang itu saja, terbatas di emas, perak dan yang lainnya. Bisa dipahami, ya? Jadi yang disebutkan dalam hadis tadi, apakah barang-barang ribawi itu cuma terbatas di itu saja, ataukah bisa dipahami makna dari barang-barang yang disebutkan Nabi, kemudian makna itu bisa diperlebar dalam barang-barang yang lain yang punya makna yang sama, alias tadi dikiaskan. Apakah menerima untuk kias atau terbatas cuma di itu saja? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Zahiriyah. Pendapat Zahiriyah yaitu pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, kemudian Dawud Az-Zahiri, ya, yang berpegang dengan mazhab Zahiri, yaitu Zahiri itu artinya tekstual, ya. Mazhab ini adalah, ya, para ulama yang mengambil ketentuan penyimpulan hukum itu dengan tekstual Quran atau tekstual hadis. Jadi ketika baca Quran, baca hadis yang langsung dilihat secara tekstual dalam hadis maknanya gini, ya udah itu hukumnya, ya, tidak menggali makna yang lebih dalam. Nah, Zahiriyah menganggap ma'dudah, bahwa itu terbatas di barang-barang tadi. Wa riba yajri fi hadhihi allati nassa 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ada dzalika fala yajri fihi riba. Jadi riba hanya berlaku pada benda-benda yang disebutkan dalam hadis tadi, emas, perak, kurma, bur, syair, ya, anggur, garam. Selain itu enggak ada riba. Ya, berarti kalau menurut mazhab Zahiriyah, jenengan mau tukar-nukar uang rupiah dengan rupiah dilebihkan tidak masalah. Jenengan mau tukar rial dengan rial sama dilebihkan tidak masalah. Jenengan mau tukar dolar dengan dolar, saya punya dolar 1 masih baru bagus, jenengan punya dolar 2 udah lecek, tidak ada masalah.
Kenapa? Karena menurut mereka itu hanya terbatas dengan yang disebutkan dalam teks hadis. Selain itu nggak ada. Ngopo kok mengatakan ini riba? Nggak ada Nabi ngomong dolar gitu. Nggak ada Nabi ngomong rupiah. Jadi dibatasi hanya pada yang disebutkan dalam hadis. Nah, di antara yang ikut dengan pendapat ini, dzahaba ilaihi Ibnu Aqil minal Hanabilah. Termasuk pembesar dalam mazhab Hambali juga berpendapat sama dengan Ahlul Zahir, yaitu Ibnu Aqil. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali sama pendapatnya dengan Ahlul Zahir, Ibnu Hazm, Abu Dawud dan yang lainnya. Abu Dawud Az-Zahiri, ya, bukan Abu Dawud yang pemilik Sunan, ya, tapi bukan Abu Dawud, tapi Dawud Az-Zahiri. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, annaha laysat ma'dudah, bahwa harta-harta ribawi ini tidak terbatas, ya. Wa innama hiya madbutah bidhabit, tapi harta-harta ribawi itu bisa diketahui dengan ketentuan dan kriteria tertentu, dengan makna tertentu yang terkandung dari harta-harta riba yang disebutkan tadi. Fa idza wujida hadzal dhabit, kalau makna ini bisa didapati, ketentuan ini ada dalam barang itu atau illah ini ada dalam barang yang lain, fa inna hadzal mal yakunu ribawiyan, maka harta tersebut juga masuk kategori harta ribawi, ya. Wa ala hadza ikhtalafa al-a'immah rahimahumullah taala fi tahdidil illah. Nah, yang berpendapat bahwa harta ribawi itu bisa diperlebar selain emas, perak, dan kurma, ini pendapat jumhurul ulama. Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dan juga pendapat ulama-ulama yang lain, maknanya tidak terbatas pada yang 6 tadi atau yang 7 tadi, ya. Hanya saja setelah mereka sepakat bahwa harta-harta ribawi itu tidak terbatas pada yang 6, mereka kemudian berselisih pendapat tentang ilahnya apa. Bagaimana caranya kita bisa, ya, menyusulkan barang-barang yang lain disamakan dengan barang-barang yang sudah jelas hukumnya, makna yang cocok untuk menyamakan ini maknanya apa? Ilahnya tadi, ilah itu digantungannya hukum tadi, ilahnya cocoknya apa maknanya? Nah, ini kemudian mereka berbeda pendapat. Ya, kenapa berbeda pendapat? Karena Nabi tidak menyebutkan secara tegas, secara khusus ilahnya ini atau itu. Makanya dalam pembahasan usul fikih, ilah yang diambil dari suatu permasalahan yang Nabi tidak menyebutkan secara tegas, itu namanya ilah mustanbatah, yaitu ilah yang diambil, digali dari berusaha memahami nas, kemudian mencocokkan si cocok si endi yang cocok, dan ini nanti akan berbeda antara satu kepala dengan yang lain. Itulah yang kemudian berpotensi adanya khilaf ulama. Ma hiyal illah fi hadhil asnaf allati nassa 'alaiha an-nabi? Ilahnya apa sih yang ditentukan oleh Nabi SAW dalam kelompok barang riba tadi, emas, perak, kurma, gandum tadi, ilahnya apa? Ya, likainul hiqabiha ma yusyarikuha fil illah fayakunu ribawiyan. Agar kalau kita sudah tahu ilahnya, kita bisa menyusulkan barang-barang yang lain yang punya makna yang sama sehingga masuk kategori barang ribawi juga. Wa kama dzakarna fan Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa ala, sebagaimana kami sebutkan tadi, Nabi SAW menegaskan, menyebutkan dalam nas bahwa barang-barang ribawi adalah emas, perak, gandum lembut, gandum yang kasar, kurma, dan juga milah, dan juga garam. Nah, sekarang kita akan bahas khilafnya ulama dalam menentukan ilahnya. Khilafnya ulama nanti dalam menentukan ilah barang ribawi nanti juga akan berkonsekuensi pada khilafnya mereka mengkategorikan barang-barang yang ada. Sebagian orang nanti akan mengatakan barang ini masuk riba, besi ini nanti jadi benda ribawi juga, ya, tergantung ilahnya nanti dipahami apa, ya. Langsung saja yang pertama. Pendapat yang pertama, pendapat tentang ilahnya itu apa? Pendapat pertama mengatakan bahwa ilah pada emas dan perak itu adalah al-waznu, karena ditimbang. Jadi kenapa Nabi mengatakan emas dan perak itu haram? Karena ditimbang. Karena dia adalah barang yang ditimbang. Dan di barang-barang sisanya, gandum, ya, garam, ya, kemudian kurma, fil asnafil arba'ah al-kail, adalah karena ditakar. Jadi emas dan perak itu menjadi ada ribanya karena dia adalah barang yang ditimbang. Kemudian makanan yang lainnya karena dia ditakar. Apa bedanya ditakar sama ditimbang? Ditakar itu ada wadah tertentu
diciduk misalnya atau pakai tangan, itu namanya ditakar. Ya. Pakai literan itu namanya takar. Kalau timbangan, pakai timbangan 1 kilo, 2 kilo. Jadi bedanya itu. Dan ini adalah madhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Madhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad adalah dia ilahnya adalah ditimbang dan ditakar. Ternyata ini ya, baru dapat sedikit ya. Selesai nggak ini? Agak pesimis saya. Sudah selesai. Ya? Diperpanjang. Gimana diperpanjang? Sampai asar. Ini baru satu muka ya. Wah, ada agak saya cepetin ya. Semoga aja nanti. Karena kalau memang butuh untuk penyelesaian ya nanti ditambah waktunya, tapi opsional. Bagi yang ingin ikut boleh, bagi yang tidak boleh ya, karena memang mungkin karena waktunya mungkin panjenengan sudah punya janji atau acara yang lain ya, boleh nanti untuk silakan. Kalau memang sampai jam yang sudah disebutkan dalam rundown acaranya belum selesai, nanti mungkin ditambah nanti opsional bagi yang tetap ikut, monggo, tidak mengapa. Kita lanjutkan lagi, kita usahakan. Ala hadza yajri riba indahum fi kullil mawzunat sawa'an kanat mat'umah aw ghairu mat'umah. Maka atas penjelasan ini, maka riba berlaku menurut mereka, menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, maka riba akan berlaku pada barang apa saja yang ditimbang. Karena beliau mengatakan ilah emas dan perak itu ditimbang. Berarti konsekuensinya nanti barang apa saja yang secara ukuran itu diketahui dengan timbangan, berarti dia juga berlaku riba. Sebagaimana mereka yang berpendapat kurma ya, kemudian gandum itu ilahnya adalah ditakar, maka nanti konsekuensinya barang apa saja yang ditakar, maka itu juga mengandung riba. Sawa'an kanat mat'umah aw ghair mat'umah, entah itu adalah barang yang bisa dikonsumsi, makanan atau bukan makanan. Wa ala hadza yajri riba indahum fil hadid. Konsekuensinya berarti menurut mereka besi itu ada ribanya, berlaku riba. Idza badalta hadidan bi hadid labudda an yakuna mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Kalau jenengan tukar-tukaran ya, nukar besi dengan besi, maka wajib ukurannya sama dan wajib langsung, tidak boleh tunda. Ini menurut Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam mazhab Hambali. Berarti jenengan nukar besi dengan besi harus sama, ukurannya harus langsung ya. Karena menurut mereka ilahnya adalah karena itu sesuatu yang ditimbang. Li'annahu tafaqal jinsu, karena jenisnya sama, besi dengan besi, sebagaimana nanti ketentuan yang akan dijelaskan. Kalau jenis barang yang akan ditukar sama, syaratnya harus sama ukurannya dan langsung. Fayajri indahum riba fi dzahab, maka ini berarti konsekuensinya kita katakan ada riba dalam tukar menukar emas, wal hadid, juga ada riba dalam tukar menukar besi, wan nuhas, ada riba dalam tukar menukar tembaga, was sufar, ada riba dalam tukar menukar kuningan, war rasos, juga dalam tukar menukar timah, tukar menukar timbel dan seterusnya, karena dia ditimbang. Fayajri fi hadhil mawzunat kadzalika asy-sya'ru wal harir was suf wal wabar. Sebagaimana juga karena ilah dari barang yang lain itu karena ditakar ya, atau ditimbang, yang ditimbang yang lain contohnya adalah rambut atau harir, sutra, wool, kain wool, wabar itu rambut tapi dari rambut onta yang dipotong kemudian dijadikan kain, katun, itu juga terjadi riba karena dia ditimbang. Maka setiap yang ditimbang berlaku baginya kaidah-kaidah riba. Aidan yajri fil makilat, sebagaimana juga itu berjalan dalam hal yang ditakar, seperti dalam gandum yang halus, gandum yang kasar, kurma, dan juga hal-hal yang benda cair, karena benda cair itu juga ditakar sebagaimana gandum. Maka minyak, susu, yogurt itu berlaku riba karena sama-sama dia ditakar. Kulluha yajri fiha riba, aruz ya, ruz itu nasi ya, beras, wadakhan yaitu jawawut atau biji gandum, itu juga berlaku riba. Pokoknya intinya semua yang ditakar jadi riba.
Hadil illah al-ula, ini adalah illah yang pertama yang dipahami oleh sekelompok ulama, yaitu Abu Hanifah dan Imam Ahmad, meyakini illah dari barang-barang ribawi adalah emas dan perak karena dia ditimbang, kemudian barang sisanya karena dia ditakar. Maka konsekuensinya semua yang ditimbang dan semua yang ditakar masuk kategori riba. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, anna la-illah fi dhahabi wal fiddah jauharatus thamaniyah. Illahnya menurut Syafi'iyah adalah emas dan perak karena dia sebagai standar harga, ai samananil asya, atau sebagai alat tukar dalam transaksi. Emas dan perak dia sebagai standar harga dan dia sebagai alat tukar dalam transaksi. Sehingga maka nanti konsekuensinya segala apa saja yang sebagai alat tukar bisa untuk transaksi, berarti dia berlaku riba. Adapun illah di 4 barang sisanya, gandum syair, gandum bur, garam, dan juga kurma, adalah at-tu'mu, karena statusnya sebagai makanan. Nah, berarti lebih luas lagi. Maka konsekuensinya semua makanan berarti menurut Syafi'iyah berlaku hukum riba. Jangan tukar makanan dengan makanan, misalnya sego kucing dengan sego kucing misalnya, atau tahu dengan tahu, berarti harus sama, harus langsung, tidak boleh tunda, ya, dan tidak boleh ada selisih karena sama-sama makanan. Wa ala hadza yajri indahu riba fi dhahabi wal fiddah faqat. Maka menurut Syafi'i berlaku riba bagi mereka hanya pada emas dan perak saja karena ini sebagai standar yang harga, sebagai alat tukar. La yajri riba fir rasas, tidak berlaku riba menurut mereka pada apa? Timah, juga pada besi, juga pada kuningan. Dan juga menurut mereka berlaku riba bagi semua makanan. Maka setiap makanan la yataqayyadu dzalika bikaunihi mauzunan aw makilan, tidak terikat apakah makanannya itu harus ditimbang atau ditakar, yang penting statusnya makanan, berarti bisa berlaku kaidah riba di situ, nukernya harus sama kalau dia sejenis. Fa kullu mat'amin yajri fihi riba, setiap makanan maka berlaku riba di situ. Tufah, yaitu jenengan saling tukar menukar apel, burtukol, saling tukar menukar jeruk, ya, maka apa? Harus konsekuensinya harus sama ukurannya dan harus langsung. Hatal ma'dudat yajri fiha riba, bahkan makanan-makanan yang sejatinya dijual secara satuan itu berlaku riba. Bisa dipahami ya? Pendapat pertama Hanafiyah dan Imam Ahmad, ilahnya adalah karena emas dan perak itu ditimbang, sisanya karena ditakar. Menurut Syafi'iyah, ilah emas dan perak karena dia standar harga atau alat tukar menukar. Adapun yang makanan karena statusnya memang dia makanan, ya. Kemudian yang pendapat ketiga, pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, illah pada emas dan perak adalah ghalabatus tsamaniyah. Ini hampir sama dengan Syafi'iyah, yaitu karena sebagai alat tukar, ya. Emas dan perak sebagai alat tukar. Wa amma fil asnafil arba'ah al-baqiyah, adapun di 4 barang sisanya, gandum dan yang lainnya, ilahnya adalah al-qutu wal iddikhar. Ilahnya adalah karena statusnya sebagai makanan pokok dan bisa disimpan lama. Jadi Imam Malik melihat gandum, kurma, ya, itu adalah makanan pokok dan dia bisa disimpan lama. Maka berarti nanti setiap makanan yang dia adalah makanan pokok menurut ahli negara tertentu atau penduduk negara tertentu, dan kok dia bisa disimpan lama, berarti dia berlangsung di itu akad kaidah harus menerapkan kaidah tentang riba. Bagi orang yang makanan pokoknya jagung, bagi orang yang makanan pokoknya tiwul, bagi orang yang makanan pokoknya nasi, beras, berarti berlaku menurut Imam Malik karena dia makanan pokok bisa disimpan lama. Yakni an yakuna muqtatan wa yakuna muddakharan, yaitu sebagai bahan makanan pokok dan disimpan lama, seperti bur yaitu gandum, kemudian dia adalah makanan pokok, dia bisa disimpan lama. Wa mithlu syair, dzurrah, ya, kemudian juga jagung, ya, jawawut dan yang lainnya, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut Imam Malik ilahnya sama, emas dan perak karena sebagai standar harga atau alat tukar, barang sisanya karena makanan pokok dan bisa disimpan lama. Berarti kalau dia bukan makanan pokok, dia cuman penunjang saja, berarti nggak berlaku riba. Apalagi dia nggak bisa disimpan lama, ditaruh sehari sudah basi, berarti dia tidak berlaku riba.
Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang akan dikuatkan oleh penulis, oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Taimiyah itu sebenarnya adalah termasuk di antara ulama Hambali, ya. Beliau beristihad dengan kaidah-kaidah istihad menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi beliau ya punya pendapat yang sendiri, ya, infiradat namanya. Biasanya pendapat sendiri yang keluar dari pakem dari mazhab tertentu. Dan ini tidak ada masalah kalau levelnya seperti Ibnu Taimiyah. Bahkan para ulama sampai mengatakan beliau sebenarnya sudah masuk kategori mujtahid mutlak, yang levelnya bisa dikatakan hampir seperti Imam Ahmad, atau ada yang mengatakan bahkan sama. Cuman karena beliau masih menggunakan kaidah-kaidah pendalilan dari mazhab Hambali, para ulama masih mengkategorikan beliau sebagai ulama dalam mazhab Hambali. Tapi beliau punya kadang atau bahkan sering punya pendapat-pendapat yang menyendiri, yang berbeda dengan pendapat yang mu'tamad atau yang diakui dalam mazhab Hambali. Nah, ini beliau berpendapat bahwa inilah dalam emas dan perak itu adalah dia sebagai standar harga atau alat tukar. Adapun illah dalam makanan yang sisanya adalah karena ilahnya adalah at-tu'mu wal kail ma'al kail atau at-tu'mu ma'al wazn, yaitu statusnya sebagai makanan yang bisa ditimbang, atau status makanan yang ditimbang atau makanan yang ditakar. Saya ulangi, adapun Ibnu Taimiyah mengatakan ilah dari barang-barang ribawi adalah emas dan perak karena dia sebagai alat tukar. Adapun yang sisanya makanan-makanan yang disebutkan karena dia statusnya adalah makanan yang ditimbang atau makanan yang ditakar. Jadi ketika kita mendapati makanan yang dia ditimbang, cara menghitungnya ditimbang atau cara menghitungnya ditakar, berarti berlaku hukum riba. Tapi kalau dia cara menghitungnya atau cara menjualnya dengan bijian, ya, maka dia tidak berlaku riba. Seperti buah, ya, orang beli tentunya ini urufnya bukan, atau kebiasaannya bukan dipahami dengan kebiasaan yang berlaku di negara kita atau di kampung kita, tapi urf di zaman Nabi SAW bahwa orang beli buah itu biasanya satuan. Kalau kita kan, loh mas, kalau di sini kan kita beli buah kiloan, ya, nanti akan ada pembahasan. Itu ukuran yang berlaku dalam tukar menukar barang ribawi itu ukurannya, ya, ketentuannya harus dengan ukuran syar'i, bukan dengan ukuran kita. Nanti akan ada kaidahnya kalau sampai, ya, semoga sampai. Taib, ini baru satu lembar. Bisa dipahami, ya? Atau saya ulangi sedikit. Jadi kesimpulannya, pertama, barang-barang riba Nabi sudah menyebutkan dalam nasnya. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah barang-barang riba itu terbatas pada yang disebutkan di hadis saja, ataukah bisa melebar di yang lain? Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan enggak, barang-barang riba terbatas hanya yang disebutkan tekstual oleh Nabi, sisanya enggak ada. Jumhur ulama mengatakan enggak, barang-barang riba itu tidak hanya yang disebutkan oleh Nabi dalam teks, tapi juga bisa diperlebar dengan memahami makna atau ilah yang terkandung dari barang itu. Itu pendapat jumhur. Setelah mereka sepakat bahwa barangnya tidak hanya yang tergantung disebutkan dalam teks, mereka berselisih pendapat. Makna yang cocok itu apa? Karena Nabi nggak pernah jelaskan secara detail barang ini riba karena alasannya ini. Nabi nggak bilang gitu. Makanya ulama beristihad, akhirnya kemudian mereka beda-beda. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan emas dan perak itu haram karena dia adalah barang yang ditimbang. Maka semua barang yang ditimbang nanti berlaku kaidah riba. Adapun yang makanan karena dia adalah ditakar. Maka semua yang ditakar, entah itu makanan atau bukan makanan, juga berlaku riba. Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Yang kedua, Syafi'i mengatakan emas dan perak itu bisa terjadi riba karena dia adalah standar harga atau dia alat tukar. Maka semua yang jadi standar harga dan alat tukar nanti berlaku riba. Adapun yang makanan, kenapa dia riba? Ya karena statusnya dia sebagai makanan. Setiap makanan ditukar dengan yang serupa, ini lebih umum lagi, maka berlaku riba, kaidah riba, ya. Kemudian pendapat Imam Malik adalah emas dan perak sama dengan Imam Syafi'i sebagai standar harga. Adapun makanan yang sisanya adalah karena dia makanan pokok dan dia bisa disimpan lama. Adapun Ibnu Taimiyah, dia berpendapat bahwa emas dan perak sebagai standar harga atau sebagai alat tukar. Adapun yang makanan karena dia makanan yang ditimbang atau karena dia makanan yang ditakar. Sampai sini bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian dikasih contoh di sini. Saya untuk mungkin biar cepat atau tidak mengambil terlalu banyak waktu, contohnya tidak saya baca semua, akan saya baca sebagian. Nadribu lidzalika amtsilah. Kita kasih contoh beberapa hal. Contohnya,
Setelah kita paham kaidah tadi, kita dites di sini. Pertukaran antara tufah, apel dengan apel, berlaku riba nggak? Coba jenengan nggak lihat itu. Tukar apel dengan apel, terjadi riba nggak? Menurut Imam Syafi'i terjadi riba nggak? Terjadi nggak? Riba. Kenapa? Karena Syafi'i berpendapat makanan sama makanan. Menurut Ahmad riba nggak? Apel itu ketika kita beli itu dia ditakar, dia ditimbang atau dia bijian? Bijian. Berarti tidak berlaku riba. Di sini dikatakan untuk Hanafiyah dan Hanabilah tidak terjadi riba. Li'annaha laysat makilah, karena apel, sekali lagi ini ukurannya kita kembalikan kepada urfnya di Arab ya, maksudnya di zaman Nabi, bukan urf tempat kita. Tempat kita kita beli apel ditimbang, ya, ditimbang kiloan. Ya, kita kembalikan ukurannya kepada ukuran Nabi SAW, ukuran yang dipahami oleh ulama, bukan ukuran urf yang kita lihat dalam lingkungan kita, ya, dikembalikan kepada sana, bukan sini. Jadi menurut Hanafiyah dan Hanabilah, apel dengan apel itu tidak jadi riba, karena dia tidak ditakar, juga tidak ditimbang, bal ma'dudah, tapi dihitung satuan. Menurut Syafi'iyah ada riba. Kenapa? Karena sama-sama statusnya makanan. Adapun menurut Imam Malik riba enggak? Imam Malik apa ilahnya? Karena dia makanan pokok dan bisa disimpan lama. Apel makanan pokok bukan? Bukan ya? Bukan. Dan dia tidak bisa disimpan lama. Sebulan udah busuk ya. Nah, kemudian misalnya saya lompati ya, contoh yang ketiga. 1 kilo besi dengan 2 kilo besi. 1 kilo besi dengan 2 kilo besi. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad apa? Riba enggak? Riba. Karena Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan ilahnya emas dan perak karena dia ditimbang. Emas dan besi pun ditimbang. Berarti penukarannya harus sama, ya, harus serupa, harus sama ukurannya dan langsung, tidak boleh tunda. Nah, menurut Syafi'i gimana? Terjadi riba enggak? Enggak. Ya. Menurut Malik enggak juga. Menurut Ibnu Taimiyah tidak juga. Ya. Kemudian pena dengan pena, pensil dengan pensil, ada riba enggak? Enggak ada. Semuanya enggak ada. Enggak ada karena dia bukan sesuatu yang ditimbang, bukan sesuatu yang ditakar, dia bukan makanan juga, maka tidak berlaku riba. Berarti silahkan ditukar sesuka hati. Waktu kurang 5 menit. Setelah ini break. Satu lembar lagi ya. Oke. Saya sekarang langsung masuk ke kaidah yang pertama. Ya, contoh sisanya jangan baca sendiri. Nanti kalau saya baca lama. Kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang pertama, anna kulla ribawiyain ittahada fil jinsi wal ilah. Kita langsung sekarang sudah punya landasan pemikirannya, landasan dasar pemikiran tentang tadi masalah riba tadi. Sekarang kemudian langsung masuk ke kaidah yang pertama. Syekh memberikan kaidah yang pertama, anna kulla ribawiyain ittahada fil jinsi wal ilah. Bahwa setiap atau dua barang ribawi yang ya sama jenis dan ilahnya, jika ada dua benda ribawi yang sama jenis dan ilahnya, maknanya tadi, maka ya ilah riba fadl, fa innahu yustaratu 'inda mubadalati ahadihima bil akhar syartan. Maka syaratnya agar terbebas dari riba harus terpenuhi dua hal. Pertama, at-tamatsul, yaitu serupa dan sama timbangannya atau ukurannya, wal hulul wat taqabud, dan juga harus tunai langsung, tidak boleh tunda. Saya ulangi, kaidah yang pertama, dua barang yang jenisnya sama dan ilahnya juga sama dalam riba fadl, tukar menukar, maka persyaratan agar terbebas dari riba adalah syaratnya pertama harus ukurannya sama dan harus langsung tanpa tunda. Fa'ala kalami Syekhul Islam, maka menurut ya pendapat dari Ibnu Taimiyah, ar-riyalat ribawiyah. Mata uang rial itu masuk kategori ribawi.
Kenapa? Karena dia dikiaskan dengan emas dan perak, sama-sama sekarang sebagai alat tukar. Fa'in damatuba di rialat rialat. Misalnya panjenengan pengen nukar rial dengan rial, atau di tempat kita rupiah dengan rupiah. Ini berarti satu jenis ya. Karena rupiah. Kalau rupiah dengan rial itu dua jenis. Tapi kalau rupiah, rial, dolar satu jenis. Al-an ittahadat fil jins. Rial dengan rial itu jenisnya sama, wattahadat fil illah. Dan ilahnya juga sama. Makna yang terkandung dari rial dan rupiah itu sama, yaitu dia sebagai alat tukar. Ya, dia sebagai alat tukar. Fa inda matubadilu rialat birial, maka konsekuensinya kalau panjenengan nukar rial dengan rial, maka harus terpenuhi dua hal. Pertama, misalnya 10 rial dengan 10 rial ya, harus sama. Pertama harus sama, 10 rial ya dengan 10 rial. 50 rial ya harus dengan 50 rial. Selain sama, juga harus taqabud wal hulul. Harus langsung tunai, tidak boleh tunda. La budda an takuna halah, wajib untuk langsung. An yaqbidha, ya, bihaitsu yattafiqani ala annaha halah walakin yuakhirul wa an yaqbidha faqad takunu halatan wa la yaqbidha bihaitsu yattafiqani ala annaha halah walakin yuakhirul qabd fayaqul lahu matalan ba'da sa'atain ta'ti wa taqbiduha. Karena terkadang ada orang yang nuker, ngasih ya 20 real misalnya, nanti akan dikasih lagi 20 real tapi tunda. Nanti ya, sejam lagi, nanti sore ya, besok ya. Nah, ini tidak boleh, harus langsung. Faqad takunu mu'ajjalah wa yaqbiduha, atau ditunda baru kemudian menerimanya. Ya. Atau penerimaan langsung tapi yang satunya ya tidak menerima. Fala budda minal hulul wa taqabud, maka harus langsung dan tunai dua-duanya. Ini terima, dia juga terima. Contoh yang lain, laham, daging. Daging menurut Syekhul Islam berlaku barang ribawi. Dan kaidah Syekhul Islam ini yang dikuatkan oleh penulis. Penulis lebih menguatkan ya makna illah yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Musyaiki, dan rata-rata ulama Saudi begitu ya, karena mereka rata-rata perojihannya lebih mengambil pendapat Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Rata-rata demikian. Nah, ini menurut beliau, karena beliau mengambil pegangan dari Ibnu Taimiyah, maka berlaku juga dalam apa? Daging. Kenapa? Karena daging dia ilahnya adalah apa? Makanan, dan dia ditimbang. Misalun akhar, daging. Ala ra'yi Syekhul Islam yu'tabaru ribawiyan. Menurut Syekhul Islam, ini menurut beliau adalah barang ribawi. Kenapa? Karena dia adalah makanan dan dia ditimbang. Maka ketika panjenengan menukar daging onta dengan sesama daging onta, syaratnya harus dua, sama-sama, sekilo ya sekilo, dan juga harus langsung serah terima, tidak boleh ditunda. Ya. Adapun alasan ngopo Mas kok ditukar podo-podo daging, itu alasan tuh bukan suatu yang perlu kita bahas, tapi bisa jadi itu kan terjadi ya, pengen nuker ya. Mungkin yang satu dia punya ontanya onta Cina, yang satu punya ontanya onta Arab. Ada onta Cina, gurun gobi itu kan ada ontanya, ya kan? Gurun gobi itu ada ontanya. Nah, mungkin bisa jadi orang Cina ketemu orang Arab pengen saling merasakan. Onta Cina gitu dagingnya rasanya kayak ngopo. Ya onta Arab kayak seperti mungkin di sini. Yang mudah sapi aja lah. Saya punyanya sapi Limousin, panjenengan punyanya sapi Bali. Saya pengen ngerasakan daging sapi Bali, jenengan pengen rasakan daging sapi Limousin. Atau yang mahal itu sapi apa? Wagyu, sapi Jepang. Nah, saya punya daging sapi Jepang yang sekian on aja 500.000 atau 1 juta. Jenengan punya daging sapi lokal. Nah, selagi dia masih satu jenis, wajib sama, wajib apa? Langsung, nggak boleh tunda. Jadi masih bisa masuk di akal. Ngopo Mas kok ditukar? Ya bisa aja gitu, gambarannya gitu. Saya punya daging sapinya sapi impor, jenengan sapi lokal. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, syaratnya harus sama dan harus langsung. Kemudian sudah, ini coffee break dulu. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Eko, nanti biar lebih fresh sedikit. Nanti kita akan masuk ke dhobit yang kedua. Baik, kita coba sekian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.